Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-ra alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Namun kalau kita cermati, untuk bisa takwa tidak mudah. Kenapa? Karena kita punya musuh bebuyutan yang namanya setan. Yang setan itu berusaha untuk melupakan kita dari Allah Ta'ala. Dalam surat Anas Allah menjelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa setan itu selalu membisik-bisikkan di dalam hatinya manusia. Kemudian di sebagian keterangan menjelaskan bahwa setan itu punya seperti belalai, kagungan lalai seperti gajah. Ketika seorang hamba, seorang anak Adam itu ingat pada Allah Ta'ala, maka pelalainya itu kemudian lepas dari hatinya manusia. Tetapi kalau manusia itu lupa kepada Allah, maka pelalainya setan itu akan menancap di hatinya manusia, kemudian membisik-bisikkan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau seseorang itu semakin banyak ingat kepada Allah, maka tidak akan tergoda setan, dan sebaliknya kalau sedikit ingat kepada Allah maka akan banyak digoda setan. Maka untuk menghindari godaan-godaan setan, kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah. Baik dengan kita membaca, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibat, zikir, tasbih, tahlil, takbir, tahmid atau istighfar, atau yang lebih besar yaitu dengan menunaikan sholat. Karena ketika kita sholat maka kita tidak boleh berbicara kepada orang lain. Sejak takbiratul ihram sampai salam seharusnya kita itu ingat kepada Allah seluruhnya, meskipun prakteknya ya ada yang 5%, ada yang 50%, kalau Nabi ya 100%, kalau kita ya paling-paling 10%. Makanya pentingnya kita sekali lagi meningkatkan konsentrasi kita di dalam sholat, sehingga dalam satu bisa semakin ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga sholat kita akan semakin menyejukkan pandangan dan hati kita. Sekarang kita lanjutkan
ada sunat untuk mengerti arti bacaan sholat. Untuk bisa sholat dengan khusyuk, dengan tumaninah, ya, maka salah satu perkara yang harus kita lakukan kalau bisa adalah mengerti arti bacaan sholat. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-43, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati, bermakna mengerjakan sholat, wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Mabuk itu ditandai dengan tidak ingat, tidak eling dumateng Allah, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa-apa yang kalian ucapkan. Kalau kita berdoa ataupun kita sholat kemudian tidak tahu apa yang kita ucapkan, itu bisa disamakan dengan mabuk. Sehingga hasil ini menjelaskan bahwa sepantasnya kita berusaha untuk mengerti arti bacaan sholat. Dari mulai takbir Allahu Akbar, iftitah Fatihah surat, kemudian doa rukuk, sujud, dan sampai tasawuf, kalau bisa kita tahu artinya. Nah, kalau nggak tahu bagaimana, diusahakan setidak-tidaknya Fatihah kan sudah hafal artinya. Terus yang kedua perlu saya tambahkan sedikit, untuk bisa khusyuk, kalau baca bacaan sholat nggak usah tergesa-gesa, dibaca pelan-pelan, utamanya Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu isinya adalah dialog. Dialog dua pihak yang saling berkata, bukan monolog. Kalau monolog satu orang berkata. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan mengatakan, oh hamidani abdi. Jadi kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk menjawab ucapan kita. Ketika kita membaca Ar-Rahman-Rahim, Allah berfirman, angsani abdi, hambaku telah menyanjungku, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, meskipun bukan langsung tapi ada dampak yang besar. Orang yang maaf saja belum bisa menjaga pandangannya, maka sulit untuk bisa sholat dengan khusyuk. Jadi supaya kita bisa sholat dengan khusyuk, maka mari kita menjaga pandangan kita. Kemudian yang seterusnya mungkin kita perlu tambahkan, yaitu hendaklah kita makan dari makanan yang halal, supaya dalam berdoa kita, dalam salat kita itu bisa lebih khusyuk dan fokus kepada Allah Ta'ala. Adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya sholat kita lebih khusyuk, sehingga lebih bisa ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian keutamaan ingat kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 152, Allah berfirman, wahai hambaku, fadhkuruni, maka hendaklah kamu ingat kepadaku. Kalau kamu mau ingat kepadaku, azkurkum, aku Allah akan ingat kepadamu. Waskuruni, dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan jangan sampai kalian kufur. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita, maka Allah akan ingat kepada kita dengan rezeki yang halal, dengan pertolongan-pertolongan, dengan istijabahnya doa-doa kita. Tapi kalau kita tidak banyak ingat kepada Allah Ta'ala, ya Allah nggak ingat pada kita.
Ketika kita pas suka, pas bahagia, pas kaya ingat kepada Allah Ta'ala, maka suatu saat ketika kita pas sedih, pas nggak punya uang, pas miskin, Allah akan ingat kepada kita. Terus kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi kaifa askuruka, wahai Allah, bagaimana cara aku syukur kepadamu? Ya. Terus Allah memberikan penjelasan, tangkuruni, kamu ingatlah kepadaku, wala tansani, kamu jangan lupa padaku. Maka fa'idza dzakartani faqad sakatani, jika kamu ingat kepadaku berarti kamu sudah syukur kepadaku, dan sebaliknya wa idzan nasitani faqad kafaltani, dan jika kamu melupakan aku berarti kamu sudah kufur kepadaku. Jadi ada hubungan antara zikir dengan syukur. Zikir itu sebagian bentuk kesyukuran kepada Allah. Ketika kita diberi kenikmatan, umpamanya diberi rezeki yang banyak, terus kita ingat kepada Allah, apa perintahnya Allah, untuk kita infakkan, sebagian kita infakkan, ya. Kemudian kita gunakan untuk memiliki nafkah pada keluarga kita tunaikan. Ini namanya bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita lupakan, ya kita melupakan Allah pas entuk duit nggih. Jur sopang sopeng wae ngantek. Mboten salat jamaah, mboten ngaji, itu namanya melupakan Allah, berarti tidak ingat kepada Allah. Ya makanya monggo kita berusaha mensyukuri semua nikmat Allah sebagai bentuk ingat kita kepada Allah. Kemudian di hadis yang agak panjang yang menjelaskan ketetapan Allah kepada kita, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, inni anna inda dzanni abdi, sesungguhnya aku Allah ini berada pada sangkaan hambaku kepadaku. Don itu bahasa kita adalah sangkaan, ya. Maka ada dua don, husnudon dan su'udon. Husnudon itu berbaik sangka, su'udon itu berburuk sangka. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan baik kepada kita. Contohnya, ketika kita diberi sakit terus kita berdoa kepada Allah, oh Allah sedang sayang kepada saya, dosa-dosa saya dibersihkan dengan sakit saya. Berarti kita punya husnudon kepada Allah. Karena Allah berbuat baik pada kita, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita diberi sakit kok su'udun, oh Allah sedang murka kepada saya, ya demikian juga murka kepada kita dengan kita kepada Allah. Sehingga dibutuhkan yang namanya husnudon kepada Allah dalam semua keadaan-keadaan, baik keadaan yang kita suka atau yang kita tidak suka. Terus yang berikutnya, fa in dzakarni fin nafsi dzakatu fin nafsi, dan jika hambaku itu ingat kepadaku dalam jiwanya, dalam raganya, maka aku juga ingat padamu dalam jiwaku, dalam ragaku. Jadi kalau semakin ingat dalam hati yang paling dalam, kalau dalam ada namanya kinasih. Kinasih ini kenapa kinasih? Dados abdi kang kinasih yang dikasih atau yang masuk dalam hati, ya. Jadi kalau kita memasukkan Allah dalam hati kita, maka Allah juga memasukkan kita ke dalam hatinya Allah, dan sebaliknya. Kalau kita ingat, kalau cuma dalam lisan kita, lisannya zikir tapi hatinya galau,
ya. Maka namanya tidak masuk dalam hati. Wa in darani fi ma'i daratu fil mala'i khairi. Dan jika hambaku ingat kepada dalam semua keadaan, pagi, siang, sore, malam ingat kepada Allah. Ketika di rumah, di masjid, di pasar juga ingat kepada Allah, maka Allah juga ingat pada kita dalam semua kebaikan-kebaikan kita. Sholat kita, puasa kita, ya. Berarti kita kepada orang tua diingat Allah, semakin lama semakin sempurna, semakin lama semakin bagus, ya. Tapi sekali lagi kalau semakin lama berkurang dzikir Allah Ta'ala, ya semakin pula berkurang dzikirnya kepada kita. Wa in taqarraba ilayya bisikrin, dan jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal dengan amal-amal yang kecil, ya. Taqarrabtu ilahi diro'an, aku Allah akan mendekat kepada satu dirok, satu sisi, ya. Jadi Allah akan merespon aksi kita dengan respon yang lebih besar dan lebih baik. Kemudian kalau kita tambah lagi, wa in taqarraba ilayya diro'an, dan jika hambaku menunaikan pendekatan dengan satu dirok, ditambah kebaikannya. Kemarin bacanya kan cuma 1 juz per hari, sekarang tambah 2 juz. Kemarin sholat sunnahnya cuma dipakai, kemudian ditambah dengan yang lain, terus ditambah lagi. Maka Allah akan mendekat kita dengan baan satu depa. Rezekinya dilancarkan, anaknya disoleh-solehkan, istrinya disolehkan, tetangganya dibaguskan atau yang lainnya, ya. Semakin banyak kita mendekat Allah, semakin Allah juga mendekat kepada kita. Wa in atani yamsi, dan jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, ataitu harapan, aku akan mendatangi hambaku dengan berlari. Jadi semakin cepat kita datang kepada Allah, Allah akan semakin cepat datang kepada kita. Nah sebaliknya, semakin kita lambat datang kepada Allah, maka Allah ya semakin lambat kepada kita. Maaf saja, kalau pas ada adzan kita cepat apa lambat, ya. Kalau kita lambat sik lagi adzan, ya. Dah komat sik lagi komat, gitu. Kalau dolin amin sik lagi amin pisan, dong amin pindu, ya. Maka Allah juga lambat. Kita ada berdoa berkali-kali, Allah lambat sekali untuk mengabulkan permohonan kita. Kalau kita ingin cepat mau direspon Allah, maka kita harus cepat merespon Allah Ta'ala, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau kita modelnya model siaran tunda, ya Allah juga siaran tunda. Sudah mendoa setahun belum dikabulkan, karena kita suka menunda-nunda kebaikan tadi. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk semakin cepat merespon Allah Ta'ala, baik itu untuk sholat atau untuk kegiatan yang lainnya. Kalau bisa kita bahasnya Jawa niku adalah wong sing mudeng ngerti ing sasmita. Sasmita itu perlambang, sasmitane Allah, ya. Di sepertiga malam yang terakhir sudah diberi sasmito, jane ya wis tangi ning terus turu malih, jenenge pun sasmitone mboten pas, ya. Kemudian yang berikutnya, orang beriman tuh hatinya akan tentram dengan zikir kepada Allah. Di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28, Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu watat makna qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya
merasa tentram, adem, ayem dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub, bahwa ingat kepada Allah itu dapat menenteramkan hati. Ya, cuma zikirnya perlu ditingkatkan, tidak cuma dengan lisan tapi juga dengan hati, tapi juga dengan pemikiran. Contohnya, kira-kira sing marai ati gundah gulanan apa? Sing marai ati mboten tentrem napa kira? Loro randidit tagih utang, Pak. Wis loro randidit tagih utang, sing marai mumet. Lah kemudian kita ingat bahwa yang namanya sakit itu sekali lagi adalah caranya Allah mengingatkan kita supaya ingat pada nikmat kesehatan. Karena dalam pepatah Arab dikatakan asyikatu tajun nikmah la yahu ilal marid. Kesehatan sebagai mahkotanya nikmat. Sayangnya tidak ingat bahwa kesehatan mahkota kecuali orang yang sakit. Yaitu yang pertama. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan, dengan sakit maka akan berkurang dosa-dosa kita. Kemudian nggak punya uang, kita diingat Allah bahwa yang namanya rezeki itu bukan mesti uang. Ya, ada yang lainnya, mungkin kasih sayang yang lainnya. Ya. Kemudian ditagih utang, alhamdulillah. Kenapa? Karena orang yang punya hutang nggak dilunasi, bahasa Jepangnya itu ngemplang. Ya. Itu akan ditagih besok di akhirat sana. Ya. Makanya harus dilunasi. Nek mboten duwe det nggih mang nyuwun palilae, Pak. Napa Mas? Utang kula panjenengan 2 juta diikhlaske nggih. Nggih mboten napa-napa. Engko kula tambah 1 juta, alhamdulillah. Loh, bisa saja seperti itu. Yang penting usahati kembali, kalau kita banyak zikir akan tentram hati kita, lagi dengan zikir yang pakai pemahaman akan selalu tentram. Ketika kita mendidik anak kita kok yo angel mentok, dikandani kok yo jek beling goci. Kita ingat kepada Allah lewat kisahnya Nabi Nuh yang mendidik anaknya sampai aku tidak beriman. Nabi yang yang penting maka adalah berusaha. Ketika kita diberi sakit yang lama nggak sembuh, kita ingat pada Nabi Ayub. Ada yang ya lorone 18 tahun aku lagi 18 dino. Cek suwe Nabi Ayub. Ketika kita dicaci, dimaki oleh orang lain, dalam keadaan kita dihina-hinakan, kita akan ingat kepada Allah Ta'ala bahwa besok ada namanya hak adami yang akan di hadapan Allah. Ya, kita bisa takdir dan sebagainya. Sehingga semakin banyak kita ingat Allah, insya Allah akan semakin tentram. Dan sebaliknya, kalau kita tidak banyak ingat Allah Ta'ala, maka hati kita akan semakin gundah gulana. Dirasani tonggone, atine kemropok. Mergone nggak tahu ilmunya. Wong dirasani kok susah. Wong sing diparingi napa pahala, dicuri pahala. Lebih mana dibanding dengan uang, maka harusnya bisa untuk senang. Kemudian setan berusaha untuk melupakan masa dari sholat atau dari ingat kepada Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu penjelasan pesan ini kita perhatikan mungkin kalau kita sholat. Idza nutiya lis-sholati adra syaiton, ketika diandani untuk sholat, maka setan kemudian pergi, Pak. Pergi melayu, tahu, Kemudian walau surat duroton, bahkan sampai terkentut-kentut, setannya lunga dengan terkentut-kentut. Hatta asma'u ta'din, sampai setan tidak dengar adzan.
Lah setelah andannya selesai, fa'inda qadul anidahu akbala. Ketika andan sudah selesai, kemudian dia datang lagi di masjid, ya. Hatta tuwapa bisolati adbar, sampai dikumandangkan sholat qomat juga lain lagi, ya. Terus kemudian setelah qomatnya selesai, kemudian datang lagi, ya. Hatta inda konto atahu adbala, sehingga ketika qomatnya selesai, kemudian dia datang lagi. Kemudian hatta yahtiro bainal mati wa nafsi, kemudian setan itu membisik-bisikkan antara dengan dirinya. Yaqulu udkur anda, setan berkata, ingatlah ini. Sehingga tidak sedikit kita kalau pas sholat, sing mau rakyat, sing malah dadi kelingan. Gulai HP-nya ditomang, itu. Bar Allah Akbar kelingan, loh tak bokok saya letakkan di tempat wudhu. Nanti kalau diambil orang bagaimana, ya, maka kemudian jadi seperti itu sampai lam yakun yadkuru hatta yatolla al-julu layatikam sholat, sampai kemudian jadi imam sholatnya telu po papat, kemudian yo makmumnya yo neko kuwi arep munggah di subhanallah, bar munggah bar bentuk subhanallah. Iki jane sing bener endi, ya. Munggah subhanallah, lungguh subhanallah. Ya mame bingung takon, jane entuk pira to? Ya malah kabeh batal, gitu. Makanya kita semuanya harus hati-hati Bapak Ibu, gitu. Kemudian satu lagi yang ada di hadis lain, kalau soft kita itu renggang, itu nanti kemudian setan masuk di situ, mudah masuk di situ. Terus yang ketiga, anak-anak itu sukanya ditunggangi setan. Kadang-kadang anak itu kemudian pelayan, atau kemudian rame. Itulah anak-anak kecil kita. Maka ketika imam itu tahu mau sholat, kemudian biasanya merapatkan soft dulu. Anaknya disuruh untuk diam dulu, ya. Dan nanti kalau sudah seperti itu, maka setan itu akan jadi bosen gudo. Wah, masjid kono nek digudo angel. Wis nang masjid kono wae. Sing nang sebelah kono sing rada gampang, ya. Nah, nanti penjana bisa bandingkan sholat di masjid tertentu biasanya tertib, yang lainnya tidak tertib. Lah salah satu penyebabnya adalah yang pertama tadi, soft-softnya kalau tidak rapat akan digoda setan. Yang kedua, kalau anak-anak kita enggak ditertibkan, itu nanti juga akan menjadi media setan untuk goda kita. Kadang-kadang mlebune pas rakaat ketiga Pak Lela. Kadang-kadang saya sering gitu. Sebelum salat sudah diingatkan, "Le, nak soleh kendang mlebu." Nggih, Pak. Ini nggih mboten nggih, Pak. Kalau Allah Akbar sik do ten riku niku. Ya utur-utur Pak Lela. Ini pun untuk walau dolin amin pun loro kadang-kadang agak do mlebu nggih. Ketika kita salam langsung telat loro niku sak menit rampung. Wong jenenge paket kilat Pak Lela. Nikulah makanya kembali ke sini. Jadi semakin kita banyak ingat kepada Allah Ta'ala, semakin Allah akan ingat kepada kita. Semakin kita banyak Allah Ta'ala, semakin sulit setan menggoda kita. Semakin kita ingat Allah Ta'ala, semakin tentram hati kita, dan sebaliknya. Kalau kita tidak banyak ingat, setan memudah menggoda kita, hati kita jadi gundah gulana, dan Allah tidak ingat kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita kemampuan untuk bisa selalu yang Allah Ta'ala dalam setiap keadaan sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim.
Kita akhiri dengan doa majelis karena Allah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.